2 kali dihianati, 2 kali diserang di tengah negosiasi. Lalu Amerika datang dengan proposal yang sama, seolah-olah luka pengkhianatan itu bisa dihapus dengan kertas. Iran tidak hanya menolak, mereka mengajukan 5 syarat. Pertama, penghentian total agresi dan pembunuhan. Jelas, ini bukan tuntutan berlebihan, ini adalah syarat paling mendasar dari sebuah negosiasi. Bagaimana mungkin Anda duduk di meja perundingan dengan seseorang yang baru saja membunuh pemimpin Anda, Ali Khamenei, lalu masih terus mengebom kota Anda setiap malam? Ini bukan negosiasi, ini adalah meminta korban untuk berunding dengan algojonya. Kedua, mekanisme konkret agar perang tidak terulang. Ini penting, Iran tidak mau lagi jadi korban siklus yang sama. Negosiasi, lalu serangan, lalu negosiasi lagi, lalu serangan lagi. Sudah 2 kali terjadi. Juni 2025, mereka sedang berunding, AS dan Israel menyerang fasilitas nuklir Natanz. Februari 2026, mereka sedang duduk di meja perundingan Jenewa, serangan dilancarkan lagi. Juru bicara Iran menyebut ini dengan tepat, pengkhianatan terhadap diplomasi. Dan sekarang AS minta dipercaya ketiga kalinya. Siapa yang mau beli tiket lotre yang sudah 2 kali terbukti tipuan? Ketiga, pembayaran ganti rugi dan reparasi perang. Ini poin yang sering dilupakan. Perang ini telah menghancurkan infrastruktur Iran. Ribuan nyawa melayang, rumah sakit hancur, fasilitas minyak terbakar. Dan AS yang melancarkan perang agresi tanpa dasar hukum, menawarkan gencatan senjata tanpa bicara ganti rugi. Ini namanya merampok, lalu menawarkan untuk berhenti merampok sebagai hadiah. Iran menuntut pertanggungjawaban, dan secara hukum internasional, agresi memang mewajibkan reparasi. Keempat, pengakhiran perang di semua front. Iran tidak mau perang berhenti hanya di perbatasan mereka, sementara sekutu-sekutu mereka di Lebanon, Suriah, dan Yaman masih dibombardir. Ini perang regional, maka penyelesaiannya harus regional. Poin ini menunjukkan bahwa Iran tidak egois. Mereka membela seluruh poros perlawanan. AS ingin perjanjian terpisah. Itu namanya memecah belah, bukan menyelesaikan. Kelima, pengakuan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz. Inilah yang paling strategis. Selat Hormuz adalah urat nadi energi dunia. 20% minyak global melewatinya. Dan Iran mengatakan, ini perairan kami, ini hak berdaulat kami. Selama perang, Iran hanya mengizinkan kapal dari negara-negara yang tidak memusuhi mereka, India, China, dan Pakistan, untuk melintas. Pertanyaannya, kenapa kedaulatan Iran di perairan teritorialnya sendiri harus dinegosiasikan? Apakah AS akan menegosiasikan haknya atas Selat Florida? Tidak. Jadi ini bukan tuntutan. Ini adalah penegasan atas hak yang selama ini dirampas. Bandingkan 5 tuntutan ini dengan proposal AS yang 15 poin. Mana yang mencerminkan keinginan damai yang sesungguhnya? Iran tidak minta pembongkaran nuklir, tidak minta AS membatasi program rudalnya, tidak minta AS menghentikan dukungan kepada sekutunya. Iran hanya minta satu hal, berhenti menyerang kami. Jamin tidak akan menyerang lagi. Bayar ganti rugi atas kehancuran yang kalian timpakan. Akui kedaulatan kami. Itu bukan tuntutan negara yang ingin perang. Itu adalah tuntutan negara yang sudah 2 kali dikhianati dan sekarang hanya ingin kepastian.